Hai Moduers, kembali lagi bersama saya Gaby Suhartanto sebagai investment connoisseur dari Moduit. Dan hari ini kita ada kedatangan Pak Randy dari Bahana TCW untuk sharing dikit nih mengenai market dan juga outlook dari Bahana. Saya mau tanya nih, kita lagi heboh nih di berita ya tentang debt ceiling di US. Kira-kira boleh dijelasin dikit nggak nih Pak, sebenarnya debt ceiling itu apa sih? Boleh. Jadi debt ceiling ini adalah batas utang dari pemerintahan Amerika yang boleh diajukan setiap pemerintahannya. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya total utangnya Amerika katakanlah 1.000 triliun dan berapa persen nih yang diperbolehkan sama pemerintah relatif terhadap ekonominya. Nah, seperti yang kita tahu semua, atau mungkin beberapa teman-teman menjadikan ini sebagai fun fact ya, bahwa sebetulnya total utang Amerika dibandingkan dengan ekonominya itu gedean utangnya loh. Mengapa ini jadi penting? Karena ketika utang itu udah lebih besar daripada ekonomi, itu sama aja kayak kita sebagai karyawan, sebagai bisnismen, sebagai pegawai, kita memiliki cicilan kartu kredit atau utang kartu kredit yang lebih besar daripada income kita di kantor. Nah, itu kan jadi bahaya sekali ya. Apalagi kalau ini sampai ke level negara sebesar Amerika. Jadi debt ceiling itu adalah batas atas, debt itu utang, jadi seberapa tinggi batas utang Amerika yang diperbolehkan, yang harus disetujui oleh DPR-nya Amerika Serikat, yang lebih kita sering kenal sebagai House of Representative-nya dari Amerika sendiri. Oke Pak, nah berarti kita udah tahu nih sebenarnya debt ceiling itu apa. Apakah ini ada dampaknya juga nih ke ekonomi di global seperti di Indonesia Pak? Oke, kalau secara ekonomi sebetulnya relatif tidak ada. Secara ekonomi nih. Jadi kita berbicara hubungan bilateral atau kerjasama ekspor-impor antara Indonesia dengan Amerika. Apakah dengan debt ceiling ini dinaikkan atau tidak jadi dinaikkan, itu berdampak pada bisnis antara kalau kita harus ekspor sesuatu ke Amerika dan ataukah kita harus impor sesuatu dari Amerika, itu jawabannya relatif hampir tidak ada. Nah, tapi kaitannya apa nih dengan Indonesia? Sebenarnya lebih ke pasar modal. Karena pasar modal itu sangat berkorelasi satu sama lain. Bursa Indonesia berkorelasi dengan bursa China, berkorelasi juga dengan bursa Amerika. Nah, ketika debt ceiling ini tidak berhasil dinaikkan, itu akan berdampak pada kekhawatiran investor terhadap prospek ekonomi Amerika ke depan. Bukan prospek ekonomi Indonesia ya, prospek ekonomi Amerika. Ketika prospek ekonomi Amerika itu tidak membaik, berarti sektor realnya itu tidak jalan. Sektor realnya tidak jalan, berarti bisnismen atau emiten-emiten di sana itu tidak make money, tidak menghasilkan profit atau laba yang diekspektasikan oleh investor, yang berujung kepada penurunan harga saham di Amerika. Nah, faktanya dari data korelasi 2 tahun atau 5 tahun terakhir, korelasi antara IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia, atau pasar saham di Indonesia dengan S&P 500, atau 500 perusahaan terbesar saham di Amerika Serikat, itu korelasinya 70%, yang mengindikasikan itu sangat tinggi. Artinya, jika ada collapse di pasar modal Amerika, artinya penurunan harga saham di Amerika, itu tidak lain akan berdampak pada seluruh pasar saham yang ada di dunia, termasuk juga Indonesia. Faktanya memang Indonesia ini korelasinya lebih tinggi kepada bursa saham China. Itu korelasinya kurang lebih sekitar 95%. Jadi kalau China naik, kita naik. Kalau China turun, kita turun. Chance-nya 95%. Kalau dibanding Amerika itu masih 70%. Artinya 70% mungkin kita ikut Amerika, 30% mungkin kita nggak ikut Amerika. Gitu. Jadi menutup kesimpulan dari pertanyaannya Bu Gaby, apakah dampaknya ke Indonesia ini signifikan? Ke ekonomi relatifly tidak. Tapi ke pasar modal, terutama investasinya teman-teman nantinya, obligasi ataupun saham, itu dampaknya cukup signifikan. Nah, ada juga tadi pertanyaan tentang kira-kira bagaimana kalau ini nggak jadi dinaikkan. Itu kan tadi kan jawabannya ketika nggak jadi dinaikkan. Gimana kalau jadi dinaikkan? Kalau jadi dinaikkan, which is itu adalah yang selalu dilakukan oleh Amerika dari sejak tahun 1960 sampai sekarang selalu dinaikkan. Setiap tahun selalu dinaikkan. Maka itu adalah ya sudah expected, sudah memang diekspektasi oleh pasar. Sehingga tidak akan ada gejolak di pasar modal, apalagi ekonomi. Jadi kalau ini dinaikkan, semua orang happy. Mungkin follow up question, going back ke yang tadi nih, yang untuk dampak kepada pasar modal nih. Kalau kita lihat ya, hari ini kita recording di Mei tanggal 24, 2023. Kalau kita lihat, kayaknya dari market kemarin itu
banyak koreksi nih di saham-saham Asia karena mungkin orang-orang juga mulai risk off karena that feeling thing gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di Indonesia sendiri, apakah foreign flow itu juga akan terdampak dari ini? Oke, tentunya sih akan sangat terdampak ya. Tetapi perlu dicatat juga bahwa akhir-akhir ini foreign flow yang mungkin keluar dari negara-negara di Asia itu sebetulnya mereka memindahkan dananya. Kita ada dua istilah di Bahana, itu adalah rotasi regional dan rotasi sektoral. Kalau rotasi sektoral, mungkin teman-teman juga ada sering dengar ya, rotasi sektoral itu misalnya sekarang yang lagi bagus sektor apa nih? Sektor komoditas, sektor keuangan, atau sektor konstruksi, kita bisa berbicara nih, kira-kira sektor apa yang lagi jadi favorit. Nah, kalau rotasi regional itu berarti ada perpindahan dari negara satu ke negara lain. Contohnya dari negara maju ke negara berkembang. Kalau yang kita lihat di kuartal 1 tahun ini, itu ada perpindahan dana nih, rotasi regional dari Amerika Serikat ke China. Nah, itu juga ada spillover effect dari China ke negara-negara Asia yang lain. Nah, berarti sekarang pertanyaannya, uangnya lagi kemana nih? Kalau misalnya ada dana asing keluar dari Indonesia, uangnya kemana? Jawabannya bukan rotasi sektoral, bukan rotasi regional, tapi rotasi aset kelas. Nah, ini ada yang tambah satu lagi, yang nomor 3, rotasi aset kelas. Rotasi aset kelas ini perpindahan dari saham ke obligasi. Jadi menurut data yang kami ambil, hampir dari 100 sekian negara yang ada di dunia, lebih dari 90% itu mengalami rally sejak awal tahun. Jadi hampir semua obligasi pemerintah tak terkecuali hampir di seluruh dunia, hampir di semua negara, itu naik dan dihujani oleh aliran dana asing. Jadi kalau kita mau tanya nih, sekarang dana asing ini lagi kemana sih? Memang lagi keluar dari saham, masuknya kemana? Pada masuk ke obligasi. Nah, kalau kita kaitkan dengan debt ceiling, kenapa ini menjadi ada hubungannya gitu? Kalau misalnya debt ceiling ini kan kaitannya utang. Debt itu utang. Utangnya pemerintah Amerika Serikat. Nah, utang pemerintah Amerika Serikat itu obligasi pemerintah Amerika Serikat adalah obligasi. Nah, obligasi inilah yang adalah underlying reksadana pendapatan tetap. Yang mana yang tadi sempat saya terangkan dihujani oleh aliran dana investor asing. Berarti bisa dibilang investor asing saat ini sedang optimis bahwa debt ceiling ini akan dinaikkan, tingkat utang akan terus naik. Jadi boleh dibilang view atau pandangan atau bisa kita analisa terhadap prospek obligasi kedepannya itu sangat bagus, begitu. Nah, Pak Randy, sekarang aku mau tanya dikit nih tentang produk ya, Bahana Dana Ekuitas Andalan. Nah, ini sendiri mungkin kalau kita lihat year to date di fund fact sheet tuh masih minus, tapi ya memang karena market kita juga IHSG kita nggak kemana-mana nih. Mungkin kita pikir sebelum Lebaran, setelah itu bahkan agak lebih pick up sedikit, tapi masih sepi nih. Nah, kira-kira kalau sampai end of this year, sampai end of 2023, outlook-nya tuh seperti apa, Pak? Oke. Jadi sebetulnya target IHSG kita sampai akhir tahun itu masih di 7.200. Jadi sudah bisa kita bilang kita cukup optimis terhadap prospek saham di tahun ini. Jadi ada kenaikan dibandingkan dengan penutupan tahun 2022. Nah, lantas apa yang terjadi nih sejak year to date atau dari awal tahun hingga hari ini? Kenapa sahamnya masih belum kemana-mana? Nah, ini lebih karena ada banyak sentimen yang terjadi di global. Salah satunya ada concern terhadap debt ceiling. Debt ceiling ini adalah satu market event yang membuat investor itu mengalihkan dananya dari saham ke obligasi. Sehingga untuk sementara waktu, saham ini kelihatan tidak appetizing. Padahal sebenarnya banyak juga yang bilang, belilah saham ketika yang lain lagi jual ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya waktu yang tepat juga. Gitu. Nah, prospeknya DEA ini seperti apa? DEA ini dana ekuitas andalan ya, Bapak Ibu. DEA ini sejak awal tahun itu sebetulnya bisa dilihat minusnya sekitar 1%. Sedangkan IHSG itu minusnya 4%. Jadi sebetulnya kita 3% di atas benchmark. Nah, kenapa kita bisa melakukan itu? Karena pengelolaan portofolio kita itu lebih banyak kita tambahkan porsi likuiditas atau cash. Jadi kita dari 100% portofolio investasi, tidak 100% kita masukkan semua ke saham. Inilah yang disebut diversifikasi. Jadi sekitar kurang lebih 40%-an itu ada di big cap atau saham-saham berkapitalisasi besar, sekitar 40%-an lagi di small to medium cap, saham-saham berkapitalisasi menengah ke bawah,
Dan juga sisanya sekitar 15% itu ada di cash. Nah, kenapa penting kita punya cash ya? Karena ketika IHSG lagi turun, sebetulnya kalau kita investasinya di deposito, itu kita naik. Jadi ini sebetulnya yang membantu kinerja juga dari portofolio dana ekuitas andalan. Seperti itu. Nah, strateginya dana ekuitas andalan ini seperti apa? Selain dengan membagi-bagi porsi alokasi dari saham dan juga dari deposito yang ada di reksadana saham kami juga menentukan sektor alokasinya. Nah, sektor alokasinya ini kami masuk ke sektor-sektor yang memang diuntungkan kepada reformasi struktural. Nah, reformasi struktural ini apa? Contohnya, apa yang akan berubah secara permanen di Indonesia dalam 3-5 tahun ke depan. Nah, yang paling gampang contohnya itu adalah renewable energy atau baterai nikel. Nah, jadi memang kalau dilihat dari fun fact sheet, nanti teman-teman bisa lihat, memang masih ada 10% kita investasi di sektor pertambangan. Tapi pertambangannya bukan batu bara, karena batu bara itu harganya sudah turun 50% dari awal tahun. Tapi pertambangannya ini adalah pertambangan emas dan nikel. Karena ini merupakan bahan baku dari energi terbarukan yang disinyalir efeknya itu lebih continuous, lebih long term, dan juga lebih robust terhadap prospek dari emiten pemproduksi nikel dan emas itu sendiri. Begitu. Balik lagi mungkin ke sektor-sektor yang tadi ya Pak. Apakah mungkin kita sering dengar nih tentang ESG, tentang environment dan lain sebagainya, itu di global net zero itu udah hal yang mungkin kita sering dengar nih. Cuman kalau di Indonesia sendiri, apakah Bahana melihat itu adalah hal yang akan di-adopt at that fast of a pace gitu? Oke, sebetulnya tidak akan secepat itu. Tapi kalau kita lihat juga faktanya, sebetulnya kita itu carbon emission yang dihasilkan oleh Indonesia, ini menurut data yang saya dapat dari Menteri ISDM, itu less than 10% dari apa yang diproduksi oleh China sebetulnya. Walaupun dengan, misalnya kita ngomong nih, total kita mau bandingkan secara ekonomi, atau secara relatif ekonomi, ataupun secara relatif jumlah penduduk, atau relatif jumlah industri, tetap Indonesia ini sebenarnya carbon emission-nya jauh lebih kecil. Kalau dibandingkan India, mungkin kita sepertujuhnya. Jadi sepertinya Indonesia ini carbon emission-nya masih cukup rendah dibandingkan dengan China atau India. Nah, adoption-nya, ini pemerintah kemarin juga bekerjasama dengan World Bank sudah menata action plan untuk membuat Indonesia net zero carbon emission by 2060. Jadi ada action plan jangka pendek, menengah, sama panjangnya. 2030 apa, 2040 apa, dan seterusnya. Jadi sebetulnya kita lagi mengarah ke sana. Dan tentunya memang untuk membuat pabrik-pabrik renewable energy itu juga tidak lain dibutuhkan bahan bakunya itu adalah yang masih fossil fuel ya, atau masih yang bahan bakar tradisional seperti batu bara, nikel itu masih dibutuhkan gitu. Nah, lebih tepatnya sebenarnya sekarang emiten-emiten di Indonesia ini sedang berlomba-lomba nih untuk mengarah kepada ESG friendly company gitu, karena disinyalir nih ESG ini kalau kita bicara mungkin 5-10 tahun ke depan ESG tidak menguntungkan dibandingkan dengan conservative way. Tapi kalau kita ngomongnya lebih jauh lagi 30-50 tahun, itu baru ESG bisa kelihatan mengungguli dari sisi pemberian laba dibandingkan dengan yang konservatif seperti fossil fuel. Berarti memang ini untuk strategi yang sangat long term ya, jadi forward thinking gitu. Betul. Oke, I see. Nah, balik lagi nih Pak, tadi kita ngomongin tentang mungkin market kita belum kemana-mana nih at the moment. Kalau kita ngomongin valuasi, apakah kita bisa bilang bahwa stocks di Indonesia ini lagi murah gitu kalau saat ini? Oke. Kalau poin ini kan kita berbicara di 24 Mei ya. Kalau kita berbicara di 1 Januari awal tahun, itu valuasi kita mahal. Valuasi kita mahal. Kenapa? Karena pendukung kenaikan IHSG tahun lalu itu lebih banyak karena harga batubara. Harga batubara itu naik lebih dari 100% dalam 3 tahun terakhir. Sehingga Indonesia sebagai negara penghasil komoditas diuntungkan secara ekonomi dan juga secara per emiten batubara. Nah, sayangnya kalau kita ngomongnya kacamatanya per 24 Mei di hari ini, itu sudah tidak mahal sebetulnya, tapi sudah fair. Tidak murah, tapi tidak mahal.
tentunya ini relatif dibandingkan dengan negara-negara sekitar kita ya. Misalnya seperti negara berkembang yang lain. Boleh ambil contoh Thailand, Filipina, atau yang ada di Amerika seperti Brazil, Argentina. Ini kita relatively fair, tidak mahal dan tidak murah. Jadi sebetulnya kalau dari kacamata investor mau masuk nih dengan kacamata ESG cukup murah nggak untuk saya masuk? Sebetulnya nggak murah banget, tapi fair aja. Nah, ketika ada kacamata dari investor, ESG sekarang fair, nggak murah. Berarti saya demand sesuatu dong. Kalau misalnya saya bayar nggak murah-murah banget, kualitasnya apa nih? Nah, masalahnya belum ada significant catalyst yang bisa mendorong IHSG untuk naik. Malah dihujani dengan bad sentiment dari debt ceiling tadi, gitu. Kecuali nih barangnya lagi murah banget, IHSG lagi murah banget. Terlepas dari prospeknya nanti ke depan seperti apa, mungkin investor masih mau beli kalau murah. Tapi kalau dengan level yang fair, tapi dengan fundamental yang belum ada significant catalyst, ini akan susah kalau IHSG naik. Terlebih kalau kita berbicara dari kacamata technical analysis, ini saya tambahkan sedikit, banyak yang bilang orang dulu sell in May and go away. Ini kan udah bulan Mei, terus habis itu pada tarik dananya. Nah, nanti di bulan Agustus itu biasanya kalau kita bicara technical, Agustus itu paling rendahnya harga saham. Habis itu sejak lewat Agustus, September sampai dengan Desember itu baru pelan-pelan bisa naik. Jadi kalau dari kacamata kita, kok Bahana bilangnya target price 7.200 tapi sahamnya nggak kemana-mana. Iya, IHSG atau saham kita masih under pressure sampai bulan Agustus, baru setelah itu kita bisa naik menjelang sampai window dressing akhir tahun. Berarti nih mungkin untuk teman-teman yang mendengarkan nih yang tertarik dengan investasi di saham di Indonesia, kita bicara tadi bahwa mungkin sekarang market kita belum kemana-mana nih, tapi apakah udah boleh mulai averaging nih? Karena kan valuationnya fair, kita nggak beli di harga yang sangat mahal atau gimana. Apakah sekarang kita tuh sebenarnya udah mulai bisa average nih? Kalau untuk di level IHSG sekarang sih average sangat-sangat possible untuk dilakukan, sangat-sangat disarankan malah. Terutama buat investor yang di awal tahun sempat masuk di level 7.000, 7.100, maka di level yang sekarang ini sangat kita sarankan untuk mulai averaging. Di level IHSG 6.600 sampai 6.700. Itu udah bisa averaging. Di bawah 6.600, di level 6.400 sampai 6.500 kita sangat sarankan untuk masuk lebih dari 50%. Karena itu sudah bisa dinilai valuasinya sangat murah. Gitu. Berarti ini untuk investor-investor mungkin yang sudah beli di harga mahal nih buat mengejar minusnya itu, sekarang sebenarnya udah a good time buat mulai masuk menambahkan posisi gitu ya Pak? Iya. Oke. Nah, kembali mungkin untuk investor-investor yang belum pernah nih invest di reksadana saham ataupun di investment world itu mungkin masih awam nih, masih baru-baru. Mungkin ada tips and tricks apa nih Pak yang bisa di-share untuk orang-orang yang memang belum experience tapi pengen nih invest di reksadana saham? Oke, sebenarnya cara yang paling gampang itu adalah installment plan atau mulai masuk secara berkala setiap bulan. Nah, sebagai contoh misalnya nih, kita sebagai karyawan, kita mulai terima gaji setiap bulan. Setiap tanggal gajian, kita sisihkan 5%, 10%, 20%, atau bahkan mungkin ada yang sampai 50% dari gaji kita untuk diinvestasikan ke reksadana saham. Nah, positif thing dari saran yang barusan saya sampaikan ini adalah kita bisa menikmati volatility tanpa takut kehilangan rally. Nah, kenapa begitu? Misalnya kita masuk nih di bulan Mei, terus katakanlah di bulan Juni naik. Nah, kita seneng dong naik. Terus kita top up lagi. Di bulan Juli turun. Oh, nggak apa-apa. Turunnya ternyata nggak di level yang lebih dalam daripada bulan Mei. Kita top up. Terus di bulan Juni turun lagi. Di bulan Agustus turun lagi. Nah, nanti kita top up lagi. Terus habis itu nanti menjelang Desember naik. Ujung-ujungnya sebetulnya installment plan ini mengajarkan investor-investor pemula untuk menerima volatilitas yang ada di saham. Dengan tetap berfokus pada apa potensi yang bisa didapatkan di jangka panjang, instead of melihat pergerakan volatilitas yang ada di jangka pendek. Oke, berarti memang harus disiplin ya untuk kita invest regularly supaya risk kita itu diabsorb oleh time yang lebih di spread out seperti itu ya Pak? Betul. Oke, begitu ya Modwers. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau mencoba untuk masuk ke equity market ataupun yang mungkin sudah
sudah experience di sini, produk Bahana Dana Ekuitas Andalan ini adalah sesuatu yang mungkin bisa dicoba ya. Jadi untuk Pak Randy dan teman-teman dari Bahana, kita ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan sharingnya yang sangat-sangat insightful. Semoga juga bermanfaat bagi Moduers. Jadi untuk teman-teman yang ingin berinvestasi, bisa download aplikasi Moduit di Google Play Store dan juga App Store. See you next time, Moduers!